Salam kepada saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, kami akan membahas teks khotbah di Minggu Trinitatis tanggal 30 Mei 2021. Bagi saudara yang mungkin belum bisa bergereja, semoga pembahasan teks kali ini dapat memberikan pesan-pesan moral ataupun nilai-nilai kehidupan yang dapat saudara pakai untuk melanjutkan kehidupan saudara ke depannya. Dan bagi saudara yang mungkin sudah mendengarkan pesan khotbah ini di gereja pada hari Minggu, tidak apa-apa, Anda tetap stay di video ini. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat menambah lagi pesan-pesan yang baru ataupun nilai-nilai kehidupan untuk bekal Anda menjalani hari-hari. Baiklah, kita akan mulai dari membaca teks dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan dari sini. Bersama-sama kita bisa mengikutinya di tempat kita masing-masing. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, tentu kita sepakat bahwa tidak ada jalan yang instan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, yang diperlukan ialah kerja, 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 dan kerja. Dan tentu tidak hanya sekedar kerja, tetapi di dalam kerja-kerja tersebut harus terdapat karakter yang menggambarkan nilai-nilai seperti prinsip, fokus, kegigihan, dan juga ulet, tekun, dan lain sebagainya. Dan tentu kerja keras itu sendiri. Nah, bagi saya pribadi, satu kata yang bisa merangkum semua nilai-nilai tadi itu ialah disebut dengan proses. Seseorang yang ingin hidupnya menuju sebuah kesuksesan haruslah mau masuk dan menjalani sebuah proses. Entah itu proses yang sulit ataupun proses yang mudah. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, apakah gampang untuk masuk ke dalam sebuah proses lalu menjalaninya? Bisa dikatakan tidak gampang untuk masuk ke dalam sebuah proses. Karena kita sepakat bahwa akan ada yang dinamakan tantangan di dalam kita hendak menjalani sebuah proses. Dan biasanya tantangan yang sering sekali datang dan menghambat kita untuk berproses ialah zona nyaman. Apa sih zona nyaman itu? Zona nyaman ialah sebuah fase ketika kita berada di fase itu kita merasa nyaman. Sampai-sampai rasa nyaman itu membuat kita tidak lagi memiliki sebuah hasrat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari keadaan kita saat ini. Contoh kita ambil misalnya seorang karyawan. Seorang karyawan yang sudah terjebak di dalam fase zona nyaman membuat ia tidak mau lagi untuk meraih ataupun melakukan sesuatu yang lebih besar di luar posisinya saat ini. Karena di posisi saat ini, dia sudah merasa puas dengan dirinya. Di fase ini, dia sudah sangat merasa puas dengan apa yang dicapainya saat ini. Nah, padahal sebenarnya,
dia mempunyai potensi atau peluang untuk berkembang lebih baik lagi. Tetapi karena terjebak di dalam fase zona nyaman, hal tersebut membuat dia tidak lagi memiliki hasrat ataupun keinginan untuk berkembang lebih baik lagi, ataupun melangkah dari fase zona nyamannya. Nah, bagi kita yang sekarang sedang menonton video ini, seberapa seringkah kita terjebak di dalam sebuah fase yang disebut dengan fase zona nyaman itu sendiri? Tetapi di samping itu, haruslah kita akui bersama bahwa zona nyaman itu sebenarnya sangat-sangat indah. Suasana yang sangat-sangat enak. Namanya saja sudah nyaman. Siapa sih orang di dunia ini tidak ingin nyaman? Saya yakin pasti banyak di antara orang-orang ataupun saudara-saudara sekalian dalam hidupnya mencari sebuah kenyamanan. Oleh karena itu kita dapat katakan bahwa zona nyaman ini adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat enak. Tapi sementara, kita harus ingat, tidak abadi. Zona nyaman adalah sesuatu yang enak, yang nyaman, tapi sementara. Bukan selamanya. Lalu saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan di gereja saat ini? Di gereja-gereja saudara misalnya. Adakah dari saudara ataupun dari kita yang merasa nyaman ketika berada di dalam sebuah gereja, atau merasa nyaman ketika kita berkumpul dengan teman-teman komunitas gereja kita? Jika iya, saudara merasa nyaman, saudara perlu berhati-hati. Saya katakan begitu kenapa? Karena saudara harus mencari tahu kenyamanan yang sedang saudara rasakan di gereja itu, kenyamanan seperti apa? Apakah itu kenyamanan ataupun rasa nyaman yang tercipta dari hasil jerih payah gereja berusaha menciptakan sebuah situasi yang nyaman, atau kenyamanan itu adalah zona nyaman itu sendiri? Nah, ini yang coba kita gali lebih dalam lagi di dalam pembahasan kita berdasarkan teks khotbah minggu ini. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah membaca sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 3, dan kisah tersebut menceritakan secara singkat mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis terhadap seseorang yang disebut sebagai anak dan dia dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus, bahwa dapat dipastikan anak yang dipenuhi roh yang dimaksud ialah Yesus Kristus. Nah, yang menjadi poin penting di dalam teks yang kita baca tadi ialah di ayat 34 dikatakan bahwa seseorang yang nantinya diutus oleh Allah haruslah menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan roh yang tidak terbatas. Coba kita ulangi ya supaya lebih dapat lagi maknanya. Seseorang yang diutus oleh Allah, ketika ia diutus oleh Allah, utusannya sampai di dia, dia harus ataupun berkewajiban memberitakan, menyampaikan firman Allah di dalam hidupnya. Karena apa? Karena Allah telah mengaruniakan roh yang tidak terbatas kepada dirinya. Oke, singkatnya ya, seseorang yang sudah dikarunia roh itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan firman Tuhan. Singkatnya seperti itu. Nah, saudara sekalian, tentu kita sepakat bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dan jelas kita juga sepakat bahwa dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan kita bisa membaca di dalam semua Injil ataupun kitab-kitab yang lain, jelas dikatakan bahwa selama hidupnya Yesus mempunyai pekerjaan utama, yaitu ataupun tugas utama Yesus ialah menyampaikan firman Tuhan, dan itu sudah dilakukan olehnya selama ia hidup di dunia ini. Dan ketika ia terangkat ke sorga, perlu kita ingat kembali bahwa ia mengutus murid-murid yang ia tinggalkan di dunia untuk melanjutkan karya yang sudah ia mulai ketika ia hidup di dunia. Jadi ketika Kristus hidup di dunia, dia membuat banyak sekali karya.
karyanya itulah yang kita kenal sebagai firman Tuhan yang disampaikan kepada semua manusia. Dan ketika ia terangkat ke sorga, ia mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan karya-karyanya tersebut. Dan tidak hanya itu, selain mengutus murid-murid, ia pun mengaruniakan Roh Kudus ke dalam diri masing-masing murid-murid. Dan peristiwa ini sudah kita peringati dengan peristiwa Pentakosta tepat seminggu lalu, yaitu Minggu Pentakosta. Nah, kalau begitu, statement di ayat 34 ini sebenarnya jika kita lihat juga berlaku bagi kita saat ini. Orang Kristen yang hidup saat ini, maupun orang Kristen yang hidup di masa lalu, ataupun orang Kristen yang hidup di sepanjang skala abad. Mengapa demikian? Karena Allah sudah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas kepada kita. Oleh karena itu, semua umat manusia yang merasa dirinya dikaruniai Roh oleh Tuhan, sebenarnya punya kewajiban untuk menyampaikan firman Allah. Karena Tuhan sudah menunjuk di ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas ke dalam dirinya. Ya jelas sebagai kita orang Kristen yang hidup saat ini, kita sudah menerima karunia Roh dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, status kita dengan Yesus Kristus pada dasarnya sama-sama sudah dikaruniai Roh Tuhan. Dan kewajiban kita sama dengan kewajiban yang Kristus lakukan semasa hidupnya, yaitu menyampaikan firman Allah kepada semua umat manusia. Nah, saudara sekalian, di gereja saya yang menjadi tema di minggu ini ialah utusan yang dipenuhi Roh Kudus. Tentu kita semua sepakat bahwa Tuhan adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita juga mengakui bersama bahwa Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus dan juga bekerja melalui Kristus untuk memperdamaikan dunia dan juga melepaskan manusia dari perbudakan dosa, kematian, dan juga kejahatan lainnya yang dapat mengancam keutuhan ciptaan Tuhan yang amat baik ini. Oleh karena itu, kita bisa memahami bersama dari statement barusan, dari statement yang tadi, bahwa Allah tidak hanya di atas kita dan untuk kita, tetapi juga Allah bekerja di dalam diri kita. Nah, tadi kita membahas mengenai bahwa kita mengakui bersama Allah hadir di dalam diri Kristus dan juga bekerja melalui Kristus untuk memperdamaikan dunia dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Karena tadi dia sudah dikaruniai Roh, sama seperti kita juga dikaruniai Roh. Oleh karena itu Allah juga bekerja melalui kita. Dan menjadi pertanyaan ialah, bagaimana manusia dapat berpartisipasi dalam skenario besar Allah tersebut? Bagaimana kita manusia dapat berpartisipasi dalam skenario penciptaan, rekonsiliasi maupun transformasi yang menjadi misi Allah terhadap dunia ini? Dan juga kekuatan apa yang memungkinkan kita bisa masuk ke dalam misi besar Allah tersebut? Dan sikap hidup seperti apa, praktik hidup seperti apa, karakter hidup seperti apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa menjadi bagian dari rekan sekerja Allah tersebut? Jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa dapatkan melalui pemahaman kita mengenai fungsi Roh Kudus yang telah Tuhan titipkan ke dalam diri kita. Saudara sekalian, Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan ke dalam diri kita saat ini sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kehidupan orang-orang Kristen didasarkan pada karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyatukan kita di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, jika kita melihat pernyataan ini dari sisi objektif, maka kita dapat memahami bahwa kehidupan baru di dalam Kristus berakar pada transformasi Allah di dalam mengupayakan setidak-tidaknya 3 hal
kepada diri kita yang dikaruniai Roh Kudus. Yang pertama itu adalah justifikasi atau yang disebut dengan pembenaran. Dan yang kedua ialah santifikasi ataupun pengudusan. Yang ketiga ialah vokasi ataupun pekerjaan. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, justifikasi. Apa sih justifikasi itu? Justifikasi ialah pembenaran. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Allah memberikan karunia-Nya secara cuma-cuma kepada umat manusia melalui penebusan Kristus di kayu salib. Agar apa? Agar manusia layak menerima Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang berdosa. Dosa yang diemban manusia, entah itu di pundaknya, di kepalanya, di tangan, segala macam, sebenarnya tidak layak untuk menerima karunia dari Tuhan. Maka supaya manusia bisa menjadi rekan sekerja Allah, otomatis kalau manusia menjadi rekan sekerja Allah, dia harus dibekali karunia Roh Kudus. Nah, untuk supaya karunia Roh Kudus itu bisa ada di diri manusia harus bersih dari dosa-dosa. Oleh karena itu, Allah melakukan justifikasi terhadap manusia ataupun pembenaran. Lalu yang kedua, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kehidupan orang Kristen akan masuk ke dalam fase santifikasi ataupun pengudusan. Apa itu santifikasi atau apa itu pengudusan yang dimaksud? Nah, santifikasi ataupun pengudusan merupakan proses untuk bertumbuh secara pribadi dalam mengenal dan memahami ataupun mengalami cinta kasih. Pengudusan di sini adalah upaya dalam bentuk proses yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen sebagai kelanjutan dari pembenaran yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Jadi, pembenaran yang sudah dilakukan Tuhan adalah justifikasi. Itu harus dilanjutkan oleh orang-orang Kristen. Ketika Tuhan sudah membenarkan kita manusia, tidak hanya sampai di situ. Ada tahap selanjutnya yang ia maksudkan, yaitu kita berproses untuk bertumbuh secara pribadi untuk mengenal yang namanya cinta dan kasih. Ada beberapa kriteria yang menjadi tanda dari pertumbuhan kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setidak-tidaknya itu ada 6 kriteria. Pertama, orang Kristen harus dewasa sebagai pendengar sabda Tuhan. Dewasa yang dimaksud sebagai pendengar sabda Tuhan adalah bahwa firman Tuhan menyatakan rahmat dan memanggil para pembacanya untuk melakukan pertobatan dan perubahan hidup yang baru. Esensinya adalah firman Tuhan itu merupakan cerminan yang bisa kita gunakan agar kita mengalami perubahan hidup, pertobatan, dan hidup yang baru. Nah, dewasa sebagai pendengar firman Tuhan tidak melihat Alkitab ataupun kitab suci sebagai sebuah buku magic ataupun buku yang dianggap bisa menjawab semua permasalahan hidup. Jawabannya hanya ada di Alkitab. Bukan seperti itu dewasa dalam mendengar firman Tuhan. Tetapi dewasa sebagai pendengar firman Tuhan ialah Alkitab itu mampu mentransformasi diri kita agar kita berubah dan hidup baru. Dan melalui kitab suci kita melihat kedaulatan Tuhan dan kasih suci Allah yang sangat luar biasa terungkap melalui diri Yesus Kristus. Dan juga melalui tulisan-tulisan di dalam Alkitab, orang Kristen dapat membangun dan menguatkan karakter-karakter diri mereka. Jadi jelas dewasa yang dimaksud sebagai pendengar firman Tuhan ialah Alkitab memanggil para pembacanya untuk melakukan perubahan hidup. Bukan menganggap Alkitab sebagai sebuah buku magic ataupun buku sihir yang bisa menjawab segala permasalahan hidup. Lalu yang kedua adalah dewasa di dalam berdoa. Dewasa di dalam berdoa ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan dewasa dalam fase usia. Ketika kita kecil, kita selalu lebih banyak meminta kepada orang yang lebih hebat daripada kita. Ataupun orang yang lebih besar daripada kita. Sebut saja orang tua atau kakak atau abang. Kita selalu meminta. Permintaan yang selalu kita keluarkan dari mulut kita kepada mereka. Minta ini, minta itu, segala macamnya. Nah, dewasa dalam berdoa juga seperti itu. Ketika kita dewasa secara usia, kita tidak akan lagi meminta kepada orang yang selevel dengan kita ataupun lebih besar dengan kita.
Tetapi ketika kita bertemu antara satu orang dengan orang yang lain, isi pembicaranya adalah bukan meminta, tetapi bertukar pikiran, bercerita. Kalaupun meminta pendapat tentunya, bukan meminta secara materi. Begitu juga dengan doa. Bagaimana dengan doa kita selama ini? Doa yang dewasa adalah doa yang menjadikan teman berbicara kita di dalam doa itu sebagai partner. Sebagai tempat untuk mengungkapkan ide kita, gagasan kita. Dan juga untuk memberitahu keberadaan kita dengan ucapan syukur, ataupun dengan tangis bila diperlukan, ataupun dengan tawa bila kita bahagia. Itulah yang dimaksud dengan dewasa dalam doa. Lalu yang ketiga, dewasa di dalam kebebasan. Dewasa di dalam kebebasan yang dimaksudkan ialah sebagai umat Kristen, kita memiliki kesiapan untuk menjadi pelayan di dalam pekerjaan Allah. Tentang perdamaian di dalam Kristus, yaitu perjuangan melawan kebencian, ketidakadilan, dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, dewasa di dalam solidaritas. Solidaritas berarti memperhatikan dan mencintai semua makhluk. Ini berarti, pertama sekali kita harus mencintai sesama manusia, terutama yang miskin dan terabaikan. Nah, bertumbuh di dalam kehidupan Kristen, itu sama seperti kita bertumbuh di sebuah lingkaran komunitas, yang lingkarannya semakin hari semakin meluas. Karena apa? Karena yang dimaksud pertama tadi bahwa kita mencintai sama manusia, terutama yang miskin dan terabaikan. Oleh karena itu, lingkaran komunitas kita seharusnya semakin luas. Karena kita akan merangkul semakin banyak orang, terutama yang miskin dan terabaikan tadi. Dan juga, di sini akan terjadi pertumbuhan yang melibatkan keterbukaan untuk hal-hal yang beragam dan juga komunitas yang inklusif. Lalu yang kelima, dewasa di dalam mengucap syukur dan bergembira. Ini merupakan salah satu fase yang seringkali terjadi di kita, di dalam komunitas. Tentu dalam komunitas gereja ataupun komunitas sosial, seringkali ada yang tidak suka dengan kita, ada yang menyakiti kita, ada yang berbuat seenak hati kepada kita. Respon kita terhadap perbuatan itulah yang menunjukkan sikap kita dewasa atau tidak. Ketika kita tetap mengucap syukur, ketika kita dihujat, ketika kita dibenci, itu adalah sebuah sikap yang dewasa, sebuah sikap yang sudah bertumbuh. Dan yang terakhir ialah dewasa di dalam harapan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan peziarahan. Kehidupan yang terus berlanjut. Dari pertama Kristus datang ke dunia sampai sekarang, kita masih melanjutkan peziarahan ini, pencarian ini. Ataupun kita masih melanjutkan misi yang diemban dulu oleh Kristus. Dan kehidupan orang Kristen ialah kehidupan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Tuhan terhadap dunia ini. Pengharapan yang dewasa ialah pengharapan yang tidak menyerah begitu saja dengan berbagai macam tantangan dunia. Tetapi pengharapan yang dewasa adalah pengharapan yang terus bekerja, menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mewujudkan apa yang Tuhan dulu sudah gagas ataupun Kristus sudah gagas untuk kesejahteraan umat manusia. Dan sebagai orang Kristen yang dewasa, selalu berpikir optimis bahwa nanti saatnya akan tiba. Misi Kristus itu akan benar-benar terwujud dalam kehidupan di dunia ini. Saudara sekalian, di dalam fase santifikasi atau pengudusan tadi, ada 6 kategori yang menandakan kita telah dewasa, telah bertumbuh di dalam proses kita sebagai orang yang sudah dikaruniakan Roh Kudus oleh Tuhan. Yaitu pertama adalah dewasa sebagai pendengar sabda Tuhan. Dan yang kedua, dewasa di dalam berdoa. Yang ketiga, dewasa di dalam kebebasan. Yang keempat, dewasa di dalam solidaritas. Yang kelima, dewasa di dalam mengucap syukur dan bergembira. Dan yang keenam, dewasa di dalam harapan. Saudara sekalian, saat ini jika kita menanyakan kembali ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar dewasa? Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam semua hal yang menjadi kriteria kekudusan tersebut? Setelah kita dibenarkan tadi justifikasi, maka kita masuk ke dalam proses bertumbuh. Saudara terkasih, dewasa berarti matang. Seseorang akan disebut dewasa jika dia
sudah mencapai kematangan dalam hal cara berpikir, cara pandang, dan sebagainya. Nah, untuk menjadi seseorang yang dewasa, perlu melakukan pelatihan diri. Hal inilah yang disebut dengan proses. Dan kembali lagi kepada pembahasan kita di awal, bahwa proses hanya bisa terjadi jika seseorang mau keluar dari zona nyaman. Dan sebagai orang Kristen, sudahkah kita benar-benar dewasa saat ini? Sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh berproses untuk disiplin, fokus, gigih, tekun, ulet, agar kita menjadi orang Kristen yang matang dalam hal berdoa, mendengarkan firman Tuhan, melakukan kebebasan, solidaritas, mengucap syukur, dan berpengharapan? Sudahkah kita menjadi dewasa di dalam semua hal tersebut? Sudahkah kita mau untuk keluar dari zona nyaman dan berproses agar keenam hal tersebut benar-benar menjadi dewasa di dalam diri kita? Atau yang terjadi selama ini ialah kita hidup sebagai orang Kristen yang tidak pernah berproses untuk semua hal tersebut. Dan yang terjadi ialah kita merasa nyaman-nyaman saja dengan apa yang sudah ada di kita selama ini. Sehingga tidak ada lagi upaya ataupun proses yang kita lakukan. Hal tersebut berarti kita nyaman dengan keberadaan kita selama ini sebagai orang Kristen. Kita dapat menyimpulkan melalui pertanyaan saya di awal tadi bahwa rasa nyaman yang kita dapatkan di gereja saat ini ternyata bukanlah hasil dari jerih payah gereja menciptakan kenyamanan tersebut. Melainkan rasa nyaman yang kita dapat di gereja saat ini hampir bisa dipastikan itu adalah zona nyaman. Jika kita memang belum menjadi orang Kristen yang masuk ke dalam proses bertumbuh untuk menjadi dewasa dalam fase pengudusan tadi. Nah, saudara sekalian, kenapa penting pendewasaan ini? Mungkin ada yang berpikiran, pentingnya emang pendewasaannya? Kan kita udah dibenarkan oleh Tuhan. Buat apa lagi ada capek-capek pendewasaan? Atau juga kita sudah ditebus. Nah, sebenarnya pemahaman-pemahaman seperti inilah yang mungkin saya katakan keliru ataupun kurang tepat. Kenapa? Karena setelah fase pembenaran tadi justifikasi, ada fase pengudusan tadi ataupun proses pertumbuhan dewasa. Setelah fase proses pertumbuhan menjadi dewasa tadi sudah selesai dilakukan, maka kita akan masuk ke tahap vokasi. Ada yang namanya tahap fase vokasi ataupun pekerjaan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan pekerjaan, fase santifikasi ataupun pertumbuhan tadi adalah fase yang mempersiapkan kita, mempersiapkan bekal kita agar kita matang. Setelah kita matang dan berpengalaman, barulah kita bisa untuk melakukan pekerjaan. Dan pekerjaan apa sih itu? Sampai-sampai harus berproses dulu segala macam. Dasar dari vokasi ini adalah Tuhan dengan kehendak bebasnya memilih ciptaannya untuk menjadi kawan sekerja di dalam memperbaiki ciptaan. Jadi ternyata Tuhan itu memilih dengan kehendak bebasnya, memilih ciptaannya ini untuk menjadi kawan sekerja dalam memperbaiki ciptaan Tuhan yang sudah rusak sekarang ini. Dan pemilihan yang dilakukan Tuhan ini adalah sebuah panggilan yang bukan bersifat hak istimewa ataupun jabatan, tetapi panggilan untuk melayani. Dan bagaimana kita bisa melayani dengan maksimal sementara kita saja belum dewasa dalam hal apapun yang menjadi kriteria di dalam pertumbuhan tadi. Karena apa? Kita belum dewasa karena masih banyak di antara kita yang mungkin terjebak di zona nyamannya masing-masing. Dan jika kita terus-terusan seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa tujuan Allah menjadikan kita rekan kerjanya untuk memperbaiki ciptaannya yang sudah rusak, tidak akan berjalan maksimal. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya bisnis, dan rekan kerja Bapak Ibu adalah seorang yang belum matang dalam hal bisnis, belum punya pengalaman. Bagaimana kesan Bapak Ibu bekerja dengan rekan yang seperti itu? Kesel nggak? Mungkin kesel gitu kan. Jengkel nggak? Mungkin jengkel. Karena apa? Ekspektasi kita
Rekan bisnis kita adalah rekan yang sudah berpengalaman atau bahkan mungkin di atas kita. Supaya apa? Supaya tujuan kita dalam bisnis cepat tercapai dan mempunyai hasil. Tetapi coba rekan bisnis kita adalah rekan yang sudah berpengalaman, sudah matang dalam bidangnya. Pasti Bapak Ibu senang. Begitu juga dengan Tuhan dari surga sana. Dia sudah mengkaruniakan kita roh loh, melalui pembenaran tadi. Untuk apa? Itu sebagai modal awal kita untuk berproses dan bertumbuh supaya matang, supaya kita menjadi rekan sekerjanya untuk memperbaiki ciptaan ini. Dan ternyata setelah dia mengaruniakan roh, kita tidak berproses, tidak matang, dan tidak dewasa. Apakah kita bisa mengatakan diri kita sebagai rekan kerja yang layak untuk melakukan misi Allah ini? Bagaimana? Kita tidak pernah melewati proses yang namanya keluar dari zona nyaman, tidak pernah masuk ke proses yang mengharuskan kita tekun, gigih, fokus untuk dewasa di dalam 6 hal tadi. Nah, oleh karena itu, sudah saatnya lah sekarang, di Minggu Trinitatis ini, melalui Yohanes pasal 3, kita diingatkan, dan mungkin menurut saya kita diharuskan untuk keluarlah sekarang dari zona nyaman kita. Karena sebenarnya kita ini masih belum selesai di tahap santifikasi tadi. Kalau saya pribadi melihat, mayoritas umat Kristen di Indonesia saat ini masih di dalam tahap pembenaran, justifikasi oleh Tuhan. Karena memang Tuhan cuma-cuma memberikan roh. Setelah itu masih ada 2 tahap lagi yang harus dilalui, yaitu santifikasi pengudusan untuk menjadi dewasa dan juga vokasi untuk melakukan pekerjaan. Dan di santifikasi aja saya melihat masih banyak yang belum bisa maksimal secara matang bertumbuh. Oleh karena itu menurut saya sudahilah semua ini, mari kita sudahi dan mari kita benar-benar menjadi orang Kristen yang mau berproses, bertumbuh di dalam ke-6 hal tadi. Tetapi jika kita masih terus ada di zona nyaman ini akan membuat situasi menjadi tidak sehat dan tujuan Allah tidak akan pernah tercapai. Kita akan menjadi rekan kerja yang buruk dan tentu membuat diri kita tidak akan berkembang. Dan sebagai umat Kristen, kita harus melihat bahwa inilah saat ini yang menjadi tantangan gereja. Jadi kalau kita berpikir lebih dalam lagi, sebenarnya tantangan gereja itu bukan lagi hal-hal yang dari luar. Oke, dari luar sih tantangan gitu, seperti penolakan pendirian rumah ibadah, terus juga penolakan terhadap orang Kristen, terus juga pandemi ataupun bencana alam, yaitu tantangan. Tapi sebenarnya tantangan dari luar itu bisa kita hadapi kalau kita di dalam menjadi orang Kristen yang matang dan dewasa. Dan perlu kita ingat, jika kita tetap berada di dalam zona nyaman, maka itu akan mengubah pola pikir kita menjadi orang yang cepat puas, tidak berani melangkah, dan menghambat perkembangan. Saudara, ada sebuah ilustrasi menarik mengenai zona nyaman. Ini saya kutip dari website masuksini.info. Begini kisahnya. Suatu hari seorang raja mendapatkan hadiah 2 ekor anak raja wali. Raja tersebut sangat senang sekali dan selalu memamerkan anak raja walinya. Lalu dia berpikir, akan bagus sekali jika raja wali ini dilatih untuk terbang tinggi. Tentu akan lebih indah lagi kan jika anak raja wali ini bisa terbang tinggi. Dan ia pun memutuskan untuk memanggil seorang pelatih burung yang tersohor di negerinya untuk melatih 2 raja wali ini. Setelah beberapa bulan dilatih, pelatih burung ini melapor kepada raja. Raja, seekor raja wali sudah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya sama sekali sejak hari pertama ia tiba di tempat raja. Dan raja pun heran. Akhirnya dia memanggil semua ahli hewan yang ada di negerinya dan para tabib sakti untuk memeriksa raja wali kesayangannya ini. Namun, dari sekian banyak tabib sakti dan ahli hewan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan dan membuat raja wali ini terbang. Lalu setelah itu berbagai usaha pun dilakukan. Namun raja wali ini juga tidak kunjung bergerak dari dahannya. Dan kemudian
raja punya ide. Dia memanggil seseorang yang bisa melihat Raja Wali dengan matanya. Dan kemudian ia menemukanlah seorang petani, dan petani ini adalah petani yang sangat mengenal sifat Raja Wali. Dan raja meminta bantuan petani tersebut. Keesokan harinya ketika raja mengunjungi Raja Wali ini, ia kaget melihat Raja Wali ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, raja bertanya kepada petani, "Apa yang Bapak lakukan sampai Raja Wali saya ini akhirnya bisa terbang tinggi?" Petani tersebut menjawab, "Saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya saja, yaitu dahan yang membuatnya nyaman." Nah, saudara terkasih yang dikaruniakan Roh Kudus oleh Tuhan, untuk menjadi rekan sekerja Allah yang sukses dan berhasil melaksanakan kehendak Allah, kita harus mau melangkah dari zona nyaman kita, menghadapi tantangan zona nyaman itu, dan keluar untuk bisa bertumbuh dan berproses. Dan apakah saat ini kita sudah berani untuk melangkahkan kaki agar keluar dari zona nyaman ini? Atau haruskah kita seperti elang tadi agar kita keluar dari zona nyaman kita? Haruskah kita ditekan terlebih dahulu baru kita mau bergerak untuk keluar dari zona nyaman ini? Saudara terkasih, jika memang kenyamanan yang kita rasakan di gereja saat ini adalah bukan dari hasil jerih payah gereja menciptakan situasi nyaman tersebut, marilah kita mengakui bersama bahwa saat ini kita sebagai umat Kristen sedang terjebak di fase zona nyaman. Jika memang benar ini adalah kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita, marilah bersama kita sadari. Itu tandanya kita bisa dan sudah berdamai dengan diri sendiri. Dan ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menandakan kita satu langkah sudah maju untuk keluar dari fase zona nyaman. Kita harus keluar, saudara sekalian. Kita harus keluar dari zona nyaman ini. Karena kita adalah rekan sekerja Allah yang sudah dikaruniakan Roh Kudus oleh Allah untuk mengemban visi pemberitaan firman. Dan marilah saudara sekalian kita menjadi mitra Allah yang dewasa, yang matang, yang berpengalaman, dan yang sudah berproses dengan baik. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam kita menjalani kehidupan dan juga dalam kita berproses untuk bertumbuh lebih dewasa lagi sebagai orang Kristen. Terima kasih.